video. Saya mau sedikit mendongeng ya. Dongeng ya, ini cuman dongeng gitu. Jadi nggak harus dipercaya gitu kan. Jadi asal mula awalnya itu saya tertarik sama cemani kan ya, selain fisiknya saya memang tertarik ayam cemani itu dari fisiknya, dari pertama ngeliat itu langsung suka gitu. Tapi dibalik keindahannya itu, keeksotisannya itu ternyata juga menyimpan banyak sekali cerita-cerita legenda maupun apa namanya ya, kultur masyarakat Jawa lah di sana. Ada ternyata di balik cemani itu. Yang pertama adalah sejarah asal mula pertama kali ayam cemani ditemukan gitu. Siapa penemunya yang pertama kali gitu. Itu saya juga cari tahu. Nah, di situ ada dua versi. Versi yang pertama itu dari versi Makukuhan, itu penemu ayam cemani pertamanya yaitu Ki Ageng Makukuhan gitu. Terus ada lagi versi kedua Cokro Miharjo. Ya, menurut Cokro Miharjo, beliaulah yang pertama menemukan ayam cemani gitu. Jadi ada dua versi, entah benar atau enggaknya itu saya kurang jelas. Karena saya nggak fokus ke sana, saya hanya ingin tahu aja gitu. Jadi saya bukan ingin mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang jelas ayam cemani ini ada dua versi. Versi yang pertama dari Ki Ageng Makukuhan, versi yang kedua itu dari Cokro Miharjo. Kemudian saya mulai mencari tahu, penasaran, jadi ingin mencari tahu lebih dalam gitu, menggali lebih dalam sebenarnya siapa Ki Ageng Makukuhan ini, seperti itu ya. Jadi saya pernah ke makam beliau. Makam beliau itu ada di Desa Kedu ya. Itu saya pernah berziarah ke sana berapa kali ya, tapi ketemu kuncinya itu, juru kuncinya itu 2 kali. Dan saya juga bertanya-tanya sama juru kuncinya itu, menurut beliau Ki Ageng Makukuhan ini memang betul dia itu muridnya Sunan Kalijogo, dan dia juga anggota di Dewan Santri gitu ya, Dewan Santri Wali Songo. Tapi menurut juru kunci ini, dia justru nggak tahu kalau penemu ayam cemani ini Ki Ageng Makukuhan. Karena yang dia tahu, Ki Ageng Makukuhan ini mensiarkan Islam di wilayah Kedu itu, ininya pertanian pada saat itu tembakau. Nah, kalau tembakau memang Ki Ageng Makukuhan ini yang pertama kali menemukannya gitu. Tembakau ini untuk obat. Jadi dan saya juga kok masa iya sih seperti itu ya. Jadi apa ya, rasa ingin tahu itu makin dalam. Dan saya juga dengar selentingan bahwa makam yang di Kedu itu bukan makam Ki Ageng Makukuhan. Makam Ki Ageng Makukuhan itu adanya di lereng Gunung Sumbing katanya. Tapi setelah saya bertanya sama juru kuncinya, ternyata yang asli itu di Kedu itu. Karena ada makamnya, saya masuk ke dalam dan memang ada makamnya. Dan yang di Gunung Sumbing itu petilasannya gitu, jejaknya gitu. Nah, kemudian ternyata sosok Ki Ageng Makukuhan ini dia sangat toleransi antar umat beragama itu sangat tinggi sekali. Karena di komplek pemakaman itu
di situ ada makam-makam juga umat agama lain seperti agama Kristen gitu ya, ada di situ. Jadi hidup kerukunan umat beragama di sana ternyata sangat besar, rukun sesama umat beragama itu ya, itu di kompleknya itu ada makam dari agama lain. Kemudian saya juga mencari-cari di internet dan saya menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh saya lupa ingat, intinya dia itu mahasiswa lah ya, membuat skripsi. Dan di sana memang Ki Ageng ini seorang murid dari Sunan Kalijaga. Beliau juga anggota di Dewan Santri dan beliau mensiarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam di wilayah Kedu itu lewat media pertanian gitu. Sama seperti yang dikatakan oleh juru kunci itu. Jadi tembakau yang ditekankan di sana. Lalu dari mana cerita-cerita yang berkembang bahwa Ki Ageng Makukuhan ini yang pertama menemukan cemani saat beliau sedang bertapa di salah satu hutan gitu ya. Kemudian menjadikan temu ayam hitam itu terus untuk obat anak raja yang namanya lintang katon apa lintang kedaton itu, dan anak raja itu sembuh kemudian dinikahin gitu. Itu rumor itu beredar di kalangan masyarakat Kedu gitu. Jadi cerita itu turun temurun dari di masyarakat Kedu lah cerita itu gitu. Tapi menurut si mahasiswa ini tidak ada bukti-bukti yang bisa untuk membuktikan bahwa Ki Ageng ini penemu ayam cemani pertama kali gitu. Intinya itulah, kalau pertanian itu memang ada buktinya di pertaniannya itu tembakonya, terus ya pokoknya saya membacanya seperti itu ya. Tapi di sini sekali lagi saya tekankan bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah, karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari budaya, bagian dari cerita masyarakat yang diturunkan turun temurun gitu. Jadi seperti itu sosok Ki Ageng itu sosok Ki Ageng itu adalah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kedu. Kemudian beliau juga murid dari Sunan Kalijaga. Kemudian beliau juga anggota dari Dewan Santri 9, Santri Wali Songo. Dan beliau menyebarkan agama Islam itu lewat pertanian. Adapun cerita-cerita mengenai beliau yang pertama kali menemukan ayam cemani, cerita tersebut santer dan beredar di kalangan masyarakat Jawa seperti itu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda, karena menurut penelitian memang katanya tidak ditemukan kerajaan atau apa gitu loh. Kan misalnya untuk ngobatin lintang katon itu dari kerajaan mana, kan seperti itu, rajanya siapa, terus lokasi rajanya di mana, kan itu harus dicari tahu gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin belum ada bukti yang konkret. Tapi yang jelas di sini saya tekankan itu saya bukan ingin mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kemudian soal versi dari Cokro Miharjo yang mengatakan bahwa ayam cemani ini bukan berasal dari Kedu, tetapi dari beberapa keturunan ayam Inggris yang dibawa oleh siapa ya, Pangeran Raffles apa siapa gitu. Nama ayamnya itu ayam Dorking. Dan ayam Dorking ini disilangkan dengan ayam ras, ayam
buras, ayam bukan ras gitu ya, ayam yang di wilayah Gunung Dieng gitu, ayam kampung lah, ayam kampung dari pegunungan Dieng itu disilangkan dengan ayam Dorking tadi dan menghasilkan ayam cemani, katanya seperti itu. Kemudian setelah saya cari di Google, ternyata menurut saya pribadi ayam Dorking itu karakteristiknya itu jauh berbeda dengan ayam cemani. Kenapa? Karena ayam Dorking ini memiliki warna bulu yang sama seperti ayam kampung ya, berwarna gitu, warnanya macam-macam. Kemudian juga dia memiliki warna daging yang biasa seperti ayam pada umumnya. Kemudian juga ciri fisik yang paling menonjol adalah dia memiliki jumlah jari 5, sementara ayam cemani itu jarinya 4, seperti itu. Jadi kayaknya saya kurang ini dengan versinya Ki Cokro Miharjo. Kemudian ada salah satu desa, kebetulan saya itu kan istri saya orang Solo, orang Sukoharjo, dan di Kabupaten Sukoharjo itu ada salah satu desa yang namanya Cemani, Desa Cemani. Saya kebetulan sih belum pernah ke sana, ya, apalagi saya nggak punya teman yang orang sana gitu ya, Desa Cemani. Mungkin kalau ada teman yang berasal dari Desa Cemani, bolehlah kita berteman. Suatu saat saya ada waktu, ada kesempatan, saya ingin mainlah ke sana, ke Desa Cemani. Jadi di Desa Cemani ini asal usul desanya, bukan asal usul ayamnya ya. Asal usul Desa Cemani itu dulu di Keraton Surakarta, di Ningrat gitu ya. Konon katanya kerabat dari kerajaan itu ingin berburu rusa, kemudian sekaligus dia ingin nengok buah-buahan dan perkebunan lah. Jadi desa itu awalnya sebuah perkebunan yang luas, yang di sana juga ada binatang-binatang rusa gitu. Mereka ingin berburu ke sana. Jadi jalan kaki dari Solo ke Desa Cemani itu tadi, ratusan kilometer lah. Nah di situ kerabat kerajaan ini menemukan ayam hitam semua gitu, hitam semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi hitam semuanya, itu hitam. Makanya perkebunan itu diberi nama Cemani, Desa Cemani itu tadi, karena disitulah pertama kali menemukan ayam cemani gitu ya. Terus kalau kita itu di situ itu sejarahnya Desa Cemani gitu ya. Tapi Desa Cemani ini juga nggak ada klaim bahwa ayam cemani itu asalnya dari sana. Mereka mengakui bahwa cemani ini berasal dari Kedu gitu ya, Kedu Jawa Tengah. Terus dari penelitian luar negeri juga saya pernah membaca secara genetik memang ayam cemani ini lebih dekat dengan ayam Kedu gitu. Secara genetiknya ya, dia lebih dekat dengan ayam Kedu daripada ayam Kapas gitu kan. Versi dari penghobi modern yang sekarang ini kan ada yang menyebut, salah satu peneliti ya, artikel-artikel itulah, pokoknya baca di internet lah ya, itu ada yang menyebutkan bahwa cemani ini ada hubungannya sama ayam Kapas kayak gitu. Dan ternyata secara genetik ayam cemani ini cenderung lebih dekat dengan ayam Kedu. Kemudian dari versi peternak Kedu, ternyata memang versi mereka ayam cemani ini berasal dari keturunan ayam Kedu yang kawin dengan ayam Kedu, kemudian lahir anakan yang mukanya cemong ya, dagingnya agak ke abu-abuan seperti itu. Terus
dipisahkan dan dikawinkan dengan yang modelnya sama, terus menerus sampai beberapa generasi, sampai hitamnya itu ternyata hitam semua gitu. Dan muncullah itu yang disebut ayam cemani. Itu versi-versi cemani itu banyak sekali sebenarnya. Nama yang mana yang benar itu saya nggak mencari tahu yang mana yang benernya. Sebenarnya saya itu untuk memperkaya pengetahuan kita tentang ayam cemani ini aja gitu ya. Kemudian saya juga melihat ternyata kan ayam cemani ini nggak cuma di ayam hitam, maksudnya ayam hitam ini nggak cuma ada di Indonesia, tetapi di negara-negara luar juga ada. Seperti di Swedia itu ada ayam hitam yang namanya Svarthona ya, Svarthona. Di situ juga saya baca karakteristiknya Svarthona itu seperti apa, dan ya agak-agak mirip lah ya, agak-agak mirip dengan cemani. Tapi di sana ada salah satu keterangan yang menyebutkan bahwa asal usul ayam Svarthona ini itu berasal dari keturunan ayam Kadaknat gitu. Kadaknat itu dari mana? Ayam Kadaknat itu ayam dari India, ayam hitam dari India. Kemudian saya juga cari tahu tentang Kadaknat itu. Kadaknat itu seperti apa karakteristiknya? Memang mendekati dengan cemani, cuman dia lebih gede itu. Dia lebih gede dan fungsinya memang untuk konsumsi herbal gitu, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kayak gitulah ya. Itu saya baca profilnya ayam Kadaknat itu, menurut versinya Kadaknat ini sepupu dari ayam cemani yang ada di Indonesia gitu. Artinya kalau semua negara mengakui seperti itu, berarti ayam cemani ini memang paling tua dan ayam purba lah ya, ayam purba yang kita patut syukuri gitu. Ternyata ayam cemani ini ya banyak sepupunya di luar gitu, seperti Kadaknat yang katanya sepupu dari ayam cemani, entah sepupu entah apa saya juga nggak tahu. Terus nah ini ayam kapas juga nggak tahu sejarahnya sama cemani ini, saya belum banyak tahu tentang ayam kapas ini. Kemudian belakangan di Kamboja juga saya melihat teman-teman penghobi di sana itu ternyata di Kamboja juga punya ayam hitam ya, ayam hitam itu, tapi hanya dagingnya aja yang hitam, sementara bulunya itu warnanya merah ya, nggak jauh beda sama ayam kapas lah. Ayam kapas kan bulunya putih, dagingnya hitam seperti itu ya. Belakangan ayam kapas juga ada yang warna hitam, ada yang warna abu-abu gitu kan. Nah di Kamboja ini ada ayam hitam, warna bulunya itu warna api gitu, warna api merah kayak gimana gitulah, warna emas apa api lah pokoknya itu. Terus juga ada ayam hitam yang bulunya putih, mirip-mirip kapas, mirip-mirip ayam kapas. Cuma kalau ayam kapas itu kan bulunya halus gitu ya, bulunya halus kayak bulu kucing. Nah ini yang di Kamboja ini dagingnya hitam tapi bulunya seperti ayam biasa, cuma warna putih polos itu. Dan itu pun mungkin saya yakin dulunya itu bisa aja dari entah dari cemani entah dari kapas, pokoknya itulah ya. Ya jadi makanya di dunia ini kan ayam hitam itu bukan cuman cemani gitu. Jadi nggak semua ayam hitam itu kita sebut cemani. Makanya cemani itu kan punya karakteristik tersendiri itu, punya standar sendiri. Jadi kita harus berbangga gitu kan, kita punya ayam cemani. Adapun masalah-masalah yang mengelilingi ayam cemani ini banyak sekali. Salah satunya itu kayak klinik, hal-hal goib, hal-hal perdukunan seperti itu. Terus kayak sajen-sajen gitu, sesembahan atau untuk ritual-ritual pesugihan ya, seperti itulah. Itu juga banyak sekali. Makanya
Nah, ini yang menarik, yang menurut saya menantang lah gitu untuk saya terjun ke dunia percemanian ini, karena di sana banyak sekali ternyata ayam cemani ini. Selain budaya, di situ juga ada ilmu pengetahuan, di situ juga ada keindahan ya, eksotisme gitu, eksotis. Di situ juga ada peternakannya gitu. Jadi dunia peternakan juga ada di sana. Kemudian juga ada yang namanya eh, persaudaraan sesama peternak, persaudaraan sesama penghobi. Terus juga ada bisnis uka-ukanya gitu. Bisnis uka-uka yang katanya darah hitam itu lakunya em-eman gitulah. Di situ juga ada di situ. Jadi di Cemani ini, satu Cemani dikelilingi oleh banyak sekali hal-hal yang menurut saya perlu kita ketahui, perlu kita eh, pelajari untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Bahwa pesan yang sepertinya cuman ini ingin memberi pesan bahwa hidup itu aneka macam rasa gitu ya. Hidup itu nggak cuman warna hitam aja. Hitam kan satu, cuman warna hitam, udah hitam, dagingnya hitam, kulitnya hitam, semuanya hitam. Tapi ternyata di balik yang satu itu banyak sekali hal-hal yang mengelilingi beraneka warna gitu. Jadi ya sekali lagi Cemani itu ada penelitiannya, dunia penelitian, ada dunia kliniknya, unsur-unsur klinik, ada budaya di sana juga, kemudian ada bisnis-bisnis yang terselubung, yang darah hitam dan lain-lain, dan ada persaudaraan yang paling utama sesama peternak, dan juga ada ekonomi kerakyatan terbantu. Banyak ternyata kan banyak masyarakat Indonesia yang ekonominya terbantu dari ayam cemani ini gitu. Itu poin akhirnya, ternyata cemani ini bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan seperti itu ya. Ya meskipun sangat disayangkan, saya sepertinya pemerintah kok kurang melirik, kurang peduli terhadap ayam cemani ini gitu. Jadi rakyat seperti dibiarkan mencari ininya sendiri, pasarnya sendiri, ya itu ya, kita membentuk pasar sendiri masing-masing. Pasarnya itu luas kok, cemani itu pasarnya luas. Kalau saya lebih cenderung lebih suka untuk memasarkan ayam cemani ini di kalangan para penghobi ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi saya ilmu breeding lah ya, ilmu ayo bagus-bagusan hasil ternak seperti itu, atau ayo kita ciptakan ayam cemani yang menurut itu hitam keseluruhan 100% gitu. Padahal kan faktanya kan ayam cemani tetap ketika dewasa itu ada aja yang lehernya merah, atau lidahnya putih, lidahnya pelontang, atau ujung paruhnya putih, atau ada kukunya yang putih, dan banyak, jauh dari sempurna ya. Untuk saat ini jauh dari sempurna. Yang paling mendekati yang sempurna itulah yang paling bagus, dan itulah yang paling mahal, dan itu yang dikejar oleh para penghobi saat ini dari dalam dan luar negeri. Kita ingin menciptakan ayam cemani yang full mendekati sempurna, full hitam mendekati sempurna. Oke, saya kira itu saja dongeng dari saya ya. Tetap semangat, apapun tujuan Anda beternak cemani atau menjual ayam cemani, itu terserah ya. Yang penting yaitu tadi, cemani itu membantu membangkitkan ekonomi kerakyatan ya. Peternak rakyat jadi bangkit seperti itu ya.
Jadi salam Cemani lover.